Pengertian. Peluang kejadian majemuk adalah cara memprediksi kemungkinan terjadinya suatu hal ketika ada dua kejadian atau lebih. Fungsi peluang kejadian majemuk dalam kehidupan sehari-hari ada 5, yaitu perencanaan keuangan dan asuransi, 2. Pengambilan keputusan bisnis, 3. Kesehatan dan medis, 4. Permainan dan olahraga, 5. Cuaca dan perjalanan. Jenis-jenis peluang kejadian majemuk. 1. Peluang saling lepas. Terjadi ketika pada kejadian pertama dan kejadian kedua tidak memiliki irisan, yaitu tidak ada elemen atau anggota yang sama dari kejadian pertama dan kejadian kedua. Cirinya ada kata atau pada soal. Rumus peluang saling lepas. Jika A dan B adalah peluang saling lepas, maka besar peluang dari kejadian A atau B dapat dirumuskan PA gabungan B sama dengan PA ditambah PB. Untuk mencari PA, PA sama dengan NA per NS. Untuk mencari PB, PB sama dengan NB per NS. Keterangan: A adalah kejadian pertama, B adalah kejadian kedua, P dibaca peluang, N adalah banyaknya anggota, S adalah semesta, yaitu semua kemungkinan yang mungkin terjadi. Lambang U dibaca gabungan. Contoh soal peluang saling lepas. Keisha melempar sebuah dadu. Tentukanlah peluang munculnya mata dadu dengan bilangan ganjil atau bilangan genap. Diketahui, kejadian pertama atau A adalah bilangan ganjil pada dadu. Bilangan ganjil pada dadu yaitu angka 1, 3, dan 5. Maka NA atau banyaknya anggota A adalah 3. Karena A ini hanya memiliki 3 anggota, yaitu angka 1, 3, dan 5. Kejadian 2 atau B adalah bilangan genap pada dadu. Bilangan genap pada dadu yaitu angka 2, 4, dan 6. Maka NB atau banyaknya anggota B adalah 3, karena B hanya memiliki 3 anggota, yaitu angka 2, 4, dan 6. S atau semesta adalah semua kemungkinan yang mungkin terjadi pada pelemparan sebuah dadu, yaitu semua angka yang ada pada dadu, yaitu angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Maka NS sama dengan 6. Jawaban. Dari soal cerita tadi, dapat diketahui NA sama dengan 3, NB sama dengan 3, NS sama dengan 6. Maka sekarang kita mencari PA. Rumusnya PA sama dengan NA per NS. PA sama dengan NA-nya tadi 3, NS-nya 6. Jadi PA sama dengan 3 per 6. Disederhanakan menjadi 1 per 2. PB sama dengan NB per NS. NB-nya tadi 3, NS-nya 6. Jadi PB sama dengan 3 per 6. Disederhanakan menjadi 1 per 2. Jadi kita sekarang tinggal masukin rumus peluang saling lepasnya, yaitu peluang A gabungan B sama dengan PA ditambah PB. Peluang A gabungan B sama dengan 1 per 2 ditambah 1 per 2 sama dengan 2 per 2, disederhanakan menjadi 1. Kesimpulan dari contoh soal peluang saling lepas. Dari hasil tadi diketahui bahwa peluang A atau B adalah 1, sehingga seluruh anggota semesta yang terdiri dari anggota A dan B pasti memiliki peluang untuk muncul. Jika digambarkan dalam diagram Venn, maka gambarnya seperti ini. Diagram Venn adalah diagram kotak yang di dalamnya terdapat beberapa lingkaran. Lingkaran tersebut menggambarkan suatu kejadian. Misalnya, lingkaran A berarti kejadian A, lingkaran B berarti kejadian B. Angka-angka yang ada di dalam lingkaran merupakan anggota kejadian tersebut. Contohnya, di dalam lingkaran A terdapat angka 1, 3, dan 5. Maka angka 1, 3, dan 5 itu adalah anggota A. Di dalam lingkaran B terdapat angka 2, 4, dan 6. Maka angka 2, 4, dan 6 itu adalah anggota kejadian B.
Jika dua kejadian tersebut tidak memiliki irisan atau tidak ada anggota yang sama, maka lingkarannya akan terpisah atau tidak menempel. Makanya disebut kejadian saling lepas. 2. Peluang tidak saling lepas terjadi ketika kejadian pertama dan kejadian kedua memiliki irisan, yaitu terdapat elemen anggota yang sama dari kejadian pertama dan kejadian kedua. Rumus peluang tidak saling lepas. Jika A dan B adalah dua kejadian yang tidak saling lepas, maka besar peluang dari kejadian A atau B dapat dirumuskan P A gabungan B sama dengan PA ditambah PB dikurang PA irisan B. Untuk mencari PA, PA sama dengan NA per NS. Untuk mencari PB, PB sama dengan NB per NS. Untuk mencari PA irisan B sama dengan NA irisan B per NS. Keterangan: A adalah kejadian pertama, B kejadian kedua, P dibaca peluang, N adalah banyaknya anggota, A irisan B adalah anggota atau elemen yang sama dari kejadian A dan B, U dibaca gabungan, U kebalik dibaca irisan. Contoh soal peluang tidak saling lepas. Dalam pelemparan sebuah dadu, tentukan peluang munculnya mata dadu ganjil atau prima. Diketahui, kejadian 1A adalah munculnya mata dadu ganjil, sama dengan 1, 3, 5. Maka NA sama dengan 3. Kejadian 2B adalah munculnya mata dadu prima, sama dengan 2, 3, 5. Maka NB sama dengan 3. A irisan B adalah anggota yang sama dari kejadian 1 dan kejadian 2. A irisan B sama dengan 3 dan 5. Maka N A irisan B sama dengan 2. Semesta S adalah semua kemungkinan yang mungkin terjadi. Semesta S sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka NS sama dengan 6. Dari soal cerita tersebut dapat diketahui bahwa NA sama dengan 3, NB sama dengan 3, A irisan B sama dengan 2, NS sama dengan 6. Maka PA sama dengan NA per NS sama dengan 3 per 6. PB sama dengan NB per NS sama dengan 3 per 6. PA irisan B sama dengan NA irisan B per NS sama dengan 2 per 6. Jadi PA gabungan B sama dengan PA ditambah PB dikurang PA irisan B. PA gabungan B sama dengan 3 per 6 ditambah 3 per 6 dikurang 2 per 6. PA gabungan B sama dengan 6 per 6 dikurang 2 per 6. PA gabungan B sama dengan 4 per 6 sama dengan 2 per 3. Jika digambarkan dalam diagram Venn, maka gambarnya seperti ini. Nah, bisa dilihat di sini kalau dua kejadian memiliki anggota yang sama, maka lingkarannya akan menempel. Makanya disebut tidak saling lepas. Angka yang di tengah, yaitu angka 3 dan 5, itu adalah angka yang sama dari kejadian A dan kejadian B. Need to know kenapa rumus peluang saling lepas dan rumus peluang tidak saling lepas menggunakan lambang gabungan U. Karena keduanya berkaitan dengan kemungkinan terjadinya salah satu atau kedua peristiwa. Itu juga alasan kenapa lambang gabungan U dibaca atau dalam rumus peluang saling lepas dan peluang tidak saling lepas. 3. Peluang saling bebas terjadi ketika peluang terjadinya kejadian satu tidak mempengaruhi peluang terjadinya kejadian yang lain. Istilahnya adalah kejadian independen. Cirinya ada kata "dan" pada soal. Rumus peluang saling bebas. Jika A dan B adalah dua kejadian yang saling bebas, maka besar peluang dari kejadian A dan B dapat dirumuskan PA irisan B sama dengan PA kali PB. Untuk mencari PA, PA sama dengan NA per NS. Untuk mencari PB, PB sama dengan NB per NS. Keterangan: A adalah kejadian pertama, B adalah kejadian kedua, P dibaca peluang, N banyaknya anggota,
S semesta, yaitu semua kemungkinan yang mungkin terjadi. U kebalik dibaca irisan. Contoh soal peluang saling bebas. Sebuah dadu dilempar dan sebuah koin juga dilempar secara bersamaan. Tentukan peluang muncul angka 4 pada dadu dan gambar pada koin. Karena pelemparan dadu dan koin adalah kejadian yang berbeda, jadi tidak saling mempengaruhi. Dari soal cerita tersebut, dapat diketahui kejadian 1A adalah peluang munculnya angka 4 pada sebuah dadu, yaitu 1, maka NA sama dengan 1. Kejadian 2B adalah peluang munculnya gambar pada sebuah uang koin, yaitu 1, maka NB sama dengan 1. Semesta S pada dadu adalah semua angka yang ada pada sebuah dadu, yaitu angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Maka NS dadu sama dengan 6. Semesta S pada koin adalah semua elemen yang ada pada sebuah koin, yaitu gambar dan angka, sama dengan 2 elemen. Maka NS uang koin sama dengan 2. Dari diketahui tadi, dapat kita simpulkan NA sama dengan 1, NS dadu sama dengan 6, NB sama dengan 1, NS uang koin sama dengan 2. Maka PA yaitu peluang munculnya angka 4 pada sebuah dadu sama dengan NA per NS sama dengan 1 per 6. PB yaitu peluang munculnya gambar pada sebuah uang koin sama dengan NB per NS sama dengan 1 per 2. Sekarang kita masukkan ke dalam rumus peluang saling bebasnya, yaitu PA irisan B sama dengan PA kali PB. PA-nya tadi 1 per 6, PB-nya tadi 1 per 2. Jadi PA irisan B sama dengan 1 per 6 dikali 1 per 2. Hasilnya 1 per 12. 4. Peluang tidak saling bebas atau peluang bersyarat terjadi ketika peluang terjadinya kejadian satu mempengaruhi peluang terjadinya kejadian lainnya. Rumus peluang tidak saling bebas atau peluang bersyarat. Jika A dan B adalah dua kejadian yang tidak saling bebas, maka besar peluang dari kejadian A dan B dapat dirumuskan. Peluang A irisan B sama dengan peluang A dikali peluang B setelah kejadian A terjadi. Untuk mencari peluang A, PA sama dengan NA per NS. Untuk mencari peluang B setelah kejadian A terjadi, PB garis A sama dengan NB per NS. Keterangan, PA adalah besar peluang kejadian pertama, PB garis A adalah besar peluang kejadian kedua setelah kejadian pertama terjadi. Contoh soal peluang tidak saling bebas atau peluang bersyarat. Di dalam kotak terdapat 3 bola biru dan 3 bola hijau. 2 bola diambil secara berturut-turut tanpa pengembalian. Hitunglah peluang jika nomor 1, bola pertama yang terambil adalah bola biru dan bola kedua yang terambil adalah bola hijau. Nomor 2, bola pertama dan kedua yang terambil adalah bola biru. Jawaban nomor 1. Diketahui kejadian 1 adalah banyaknya bola biru dalam kotak yaitu 3. Kejadian 2 adalah banyaknya bola hijau dalam kotak yaitu 3. Semesta adalah jumlah bola dalam kotak yaitu 6. Ditanya peluang jika bola pertama yang terambil adalah bola biru dan bola kedua yang terambil adalah bola hijau. Jawab, peluang A, PA adalah besar peluang terambilnya bola biru. PA sama dengan NA per NS. NA-nya adalah 3 karena bola birunya ada 3. NS-nya adalah 6 karena jumlah keseluruhan bolanya ada 6. Peluang B setelah kejadian A terjadi adalah besar peluang terambilnya bola hijau setelah bola biru diambil. PB garis A sama dengan NB per NS dikurang 1 sama dengan 3 per 6 kurang 1 sama dengan 3 per 5. Kenapa dikurang 1? Karena bola birunya sudah diambil 1. Jadi jumlah keseluruhan bola yang ada dalam kotak berkurang 1. Sekarang kita masukin rumus peluang kejadian tidak saling bebas atau bersyarat, yaitu PA irisan B sama dengan PA dikali PB setelah kejadian A terjadi.
Tadi PA-nya 3/6, PB garis A-nya 3/5. Jadi PA irisan B sama dengan 3/6 dikali 3/5 sama dengan 9/30. Lalu disederhanakan menjadi 3/10. Jawaban nomor 2. Diketahui banyak bola biru dalam kotak yaitu 3. Jumlah keseluruhan bola dalam kotak yaitu 6. Ditanya peluang jika bola pertama dan bola kedua yang terambil adalah bola biru. Peluang A. PA adalah besar peluang terambilnya bola biru pada kejadian pertama. PA sama dengan NA per NS sama dengan 3/6. NA-nya 3 karena bola birunya ada 3. NS-nya 6 karena jumlah keseluruhan bolanya ada 6. Jadi PA sama dengan 3/6. Peluang B setelah kejadian A terjadi adalah besar peluang terambilnya bola biru pada pengambilan kedua. PB garis A sama dengan NB kurang 1 per NS dikurang 1 sama dengan 3 kurang 1 per 6 kurang 1 sama dengan 2/5. Jadi sekarang kita masukin rumus peluang tidak saling bebas atau bersyarat, yaitu PA irisan B sama dengan PA dikali PB garis A. PA-nya adalah 3/6 dan PB garis A-nya adalah 2/5. Jadi PA irisan B sama dengan 3/6 dikali 2/5 sama dengan 6/30. Lalu disederhanakan menjadi 2/10. Need to know, kenapa rumus peluang saling bebas dan peluang tidak saling bebas menggunakan lambang irisan U terbalik? Karena keduanya berkaitan dengan kemungkinan terjadinya kedua peristiwa secara bersamaan. Itu juga alasan kenapa lambang irisan U terbalik dibaca dan dalam rumus peluang saling bebas dan peluang tidak saling bebas. Kesimpulan, peluang kejadian majemuk adalah konsep penting dalam statistika yang menggambarkan kemungkinan terjadinya dua atau lebih kejadian secara bersamaan atau berurutan. Dalam kehidupan sehari-hari, konsep ini membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih tepat di berbagai bidang seperti asuransi, bisnis, kesehatan, dan cuaca. Dengan memahami peluang kejadian majemuk, kita dapat mengelola risiko dan merencanakan tindakan dengan lebih rasional dan terukur.